bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi, umat Israel diajak oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan beberapa dikatakan antara lain mereka diharapkan tidak mengerjakan pekerjaan berat. Kenapa? Sederhananya, supaya nggak capek. Karena kalau capek nanti malas. Lalu seolah-olah punya alasan untuk tidak berdoa, tidak memuliakan Tuhan. Kalau lelah di malam minggu, hari minggunya lalu malas. Kemudian tidak bangun. Kalaupun bangun ya waras-warasan. Akhirnya nggak ke gereja. Atau kalaupun ke gereja ya sekedarnya. Karena nggak fokus lagi, ya, yang pegel lah, yang keram lah, yang macam-macam. Dan selama di gereja angop, ya. Apalagi nanti lagu-lagunya kita kan mendayu-dayu, ya. Tuhan kasihanilah kami, begitulah, ya. Antara lain itu, tentu ada alasan lain yang bagus, tapi kita lihat yang sederhana saja. Kemudian juga di sini dimohonkan buah bungaran, ya. Jadi mulai hasil panen yang pertama itu diharapkan yang terbaik, lalu itu yang dipersembahkan. Ini membantu juga orang untuk bercocok tanam dengan baik sehingga menghasilkan buah bungaran yang baik. Kalau buahnya baik, bukan hanya yang pertama, pasti yang lain-lain juga hasilnya baik dan melimpah. Banyak hewan dikorbankan. Maksudnya supaya orang juga ikhlas dan rela, karena kalau menyumbang buah gampang. Tapi kalau sudah bicara kambing, bicara sapi, waktu itu babi udah haram sih ya. Tapi untuk kita mungkin agak berat, begitulah. Tapi itulah yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hari-hari diatur supaya apa? Supaya disiplin, supaya fokus, supaya ingat. Begitu. Sehingga Allah sendiri membantu manusia supaya punya waktu untuk memuliakannya. Tujuannya bukan supaya Allah makin mulia, tidak. Allah itu kita doa, kita tidak berdoa, kita ingat, kita tidak ingat, Allah enggak berubah. Karena Allah sudah mulia, enggak perlu puji-pujian kita. Semua kembali kepada kita untuk keselamatan kita. Bacaan Injil memperlihatkan bagaimana orang kadang sok kenal, sok dekat, sok akrab. Sehingga orang yang kita rasa
kita dekat itu kurang lagi kita hormati. Bukan karena Tuhan ingin dihormati, tidak. Tetapi ada sikap yang harus diungkapkan ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Sering, maaf ini, karena mungkin kita sering berdoa ya. Kita sering ke gereja, sering ikut misa, sering adorasi, lalu kita merasa dekat bahkan akrab dengan Tuhan. Pada titik itu lalu kita anggap remeh akhirnya, ini teman saya, begitulah. Ya. Lalu hilang rasa hormat kita. Sembah bakti kita lalu merasa hambar. Kita kehilangan keterpesonaan, kekaguman kepada Allah yang dahsyat itu, yang memang sangat baik. Boleh kita merasa beliau sahabat kita, akrab, dan dia tidak marah, tetapi dari pihak kita sikap hormat, menyembah tetap harus ada. Karena dengan cara itu juga kita membangun kesalehan kita. Dan Anda semua sudah melakukan, begitulah. Ya, datang, hormat dan seterusnya. Nggak ada yang datang ke gereja ini dengan celana kolor kan? Celana pendek, ya you can see, lalu hahaha begitulah. Atau ngobrol waktu berdoa, tidak, semuanya fokus. Kenapa begitu? Karena gejala-gejala ini kan juga mulai muncul atas nama kemajuan zaman modern, ya begitu. Orang di gereja mungkin mainan HP, ya seperti itu. Dulu saya pernah lihat beberapa orang temannya di sana, dia di sini, lalu dari sini lah ngirim WA, "Hai coy, sialan romonya ini, pasti lama nih misalnya." Ya misalnya kayak gitu, ya begitu misalnya, "Iya oi, nyesel gua kemarin, tahu gini gua ke gereja yang ono," gitu ya. Mungkin seperti itu, jadi kita kehilangan itu. Maka mari, seperti Santo kita tetap melihat sosok Allah sebagaimana beliau adanya, yang agung, yang besar, yang dahsyat, maha segalanya, tetapi sekaligus yang maha rahim, yang penuh kasih, penuh cinta, di mana kita tidak takut, sekalipun kita tetap menghormati, setiap saat kita bisa datang, kita mohon apa saja, sehingga kita boleh mengalami kebaikan, keselamatan. Dan ini yang kita wartakan kepada sesama kita, untuk supaya yang lain juga memperoleh keselamatan, kebahagiaan. Amin.